Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi ya dengan Bu Rizky. Mohon maaf dengan keterbatasan. Akhirnya kita pakai video ya, seperti zaman mengenang masa-masa COVID ya. Tapi nanti pada saat saya sudah bisa masuk luring ya kita mulai luring ya Mbak. Nah, hari ini saya akan memberikan mengenai pengantar kewirausahaan ya. Materi hari ini mungkin agak banyak ya, makanya mohon maaf sebelumnya kalau kemarin kosong ya, karena kita tahu kalau sedang persiapan akreditasi benar-benar waktunya ini membutuhkan waktu yang 24 jam pun kurang Mbak ya. Ya, baik untuk kontrak mungkin sudah disampaikan oleh Bu Lia. Nah, ini saya langsung ke materi saja. Yang pertama mengenai kewirausahaan ya. Kewirausahaan itu apa? Yaitu mata kuliah yang mendalami berkehidupan bermasyarakat dalam mengaplikasikan ilmu dan teknologi. Ya, tujuan materi kuliah ini mungkin kemarin sudah disampaikan, kita itu sebagai mahasiswa ya harus berpikir kritis, kreatif, sistemik, ilmiah, berwawasan luas dan memiliki etos kerja ya. Yang pertama adalah etos kerja yang besar. Mahasiswa memiliki semangat berwirausaha dan jiwa bisnis ya. Mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis ya. Jadi tujuan kita lulus jadi bidan, kemudian mesti dalam benak kita pikirannya lulus kerja ya jadi PNS gitu ya. Tetapi di mata kuliah ini kita juga tidak hanya itu tujuannya ya. Jadi kita juga ada kesadaran untuk mengembangkan bisnis dengan wirausaha. Nah, mahasiswa untuk merubah budaya mencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Nah, ini ya, dengan misalnya nanti ya di pertemuan-pertemuan akhir membuka BPM, membuka layanan baby spa yang sekarang alhamdulillah ya itu jadi ladang pencarian wirausaha bidan yang masih berhubungan dengan kompetensinya ya. Saya punya temen yang buka usaha ini alhamdulillah ya. Jadi dia rintis dari awal dan sekarang masih dia yang tangani sendiri. Lama kelamaan kalau rame ya akan otomatis membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain. Mahasiswa memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan dengan melahirkan kemampuan dan memiliki cita-cita yang tinggi. Ini mungkin sudah disampaikan oleh Bu Lia ya tujuannya. Nah, kompetensinya apa saja juga mungkin sudah disampaikan. Nah, bisnis itu yang bagaimana? Yang pertama berbasis ilmu, inovatif, strategi, ya. Jadi bisnis itu nggak mudah, Mbak, ya. Kalau mudah itu nggak ada yang namanya lembaga konsultan bisnis ya. Nyatanya ada lembaga sendiri untuk eh, konsultasi bisnis itu ada. Jadi kalau kita memang mau niat berbisnis itu harus dikonsulkan dulu mulai branding nama, kemudian logo, kemudian iklan itu harus muncul di jam berapa, misalnya di Instagram, di TikTok, dan yang lain-lain, itu harus ada konsultannya. Jadi nanti dia tahu bahwa, oh pasar ini membuka Instagram itu jam sekian loh, oh membuka TikTok itu yang paling ramai jam sekian, itu ada konsultannya. Inovatif, jadi itu kenapa kita sering mendengar bahwa dagangan sama, kemudian cara bisnisnya kita tiru sama, tapi kok yang itu laku ya? Ya saya enggak, harus ada inovasi ya, yang berbeda dengan yang lain. Strategi, kemudian niat yang kuat, karena bisnis ini harus disertai dengan niat yang kuat, jangan setengah-setengah. Maksudnya gini, ini hanya untuk sampingan lah, nggak bisa yang begitu ya. Informasi dan teknologi ya, karena sekarang nggak cuma informasi yang dibutuhkan, tapi teknologi sangat penting ya. Kita kalau nggak jualan ya atau bisnis apa tanpa teknologi susah ya. Sekarang semuanya dengan menggunakan teknologi. Siap setiap saat. Nah, kalau slow respon, nggak ada admin dan yang lain-lain, nah itu juga mempengaruhi. Kemudian, ya mohon maaf ini saya singkirkan ya karena menghalangi. Kewirausahaan atau internship, apakah yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan kuliah di UMPP ini? Mencari pekerjaan atau jadi pegawai ya, kayak saya nih ya. Tapi alhamdulillah saya dulu nggak ngelamar-ngelamar, Mbak, nggak sampai kirim yang lamaran kemana-mana ya. Alhamdulillah.
bisa langsung ditawari masuk di sini menjadi wirausahawan ya, menjadi karyawan sambil berwirausaha. Anda mau jenis yang apa? Ini sangat mengganggu ini ya. Anda mau yang apa? Ya, tinggal pilihannya A, B, atau C. Kemudian lanjut. Faktanya, bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa ya? Apakah sangat tinggi, sedang, rendah ya? Kemudian orientasi mahasiswa kerja setelah lulus itu ya, orientasi mahasiswa setelah lulus itu banyaknya mencari kerja ya, bukan menciptakan lapangan kerja. Kemudian jumlah orang yang menganggur tiap tahun bertambah dan pertumbuhan lapangan pekerjaan semakin sempit. Peluang kerja ternyata banyak, tetapi lingkup bursa kerja itu terbatas. Nah, kasus pengangguran di Indonesia ya, jadi 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi ya. Jadi 10%-nya pengangguran ini adalah kaum yang menyandang gelar perguruan tinggi. Siapakah yang bersalah? Apakah mahasiswa, orang tua, pendidik, atau pemerintah? Nah, jadi mencari kambing hitam. Hasil penelitian itu sulit ya, mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajari dan dirangsang berusaha sendiri, didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu anaknya ingin jadi pegawai ya, ASN ya, PNS ya, wis nganggo kelambi keki nganggo kelambi korpri wis wow ya. Para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang wirausaha ya, tidak hanya orang tua, termasuk calon mertua ya, menginginkan anaknya ini kerjanya apa ya. Kalau PNS itu langsung lolos tahap 1 ya Mbak ya, sepertinya. Padahal walaupun nggak PNS, kalau misalnya gajinya besar ya, apa-apa bisa sendiri ya, kan nggak harus jadi PNS. Oke. Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang ya, jangan hanya berpikir pegawai setelah lulus dari lembaga itu jadi pegawai negeri ya, menjadi wirausaha perlu dipikirkan ya, menjadi YouTuber mungkin bisa dipikirkan ya, karena ternyata sekarang konten selebgram ya gitu-gitu, tapi selebgram yang baik, konten kreator yang baik ya, yang bukan yang asal, yang penting viewersnya banyak, bukan. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif, dan di Indonesia baru ada 400.000 ya, atau 0,18%, idealnya 2% dari populasi. Wow ya, banyak juga ya. Nah, ada 3 jenis wirausaha. Necessary entrepreneur ya, menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Ada yang replikatif entrepreneur yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya ya. Kita tahu bahwa pandemi Covid kemarin, kemudian usaha ya yang kalau kita ketemu sama bisnis yang biasa membuat usaha-usaha mungkin jeans, mungkin batik, mungkin usaha yang lain pembuatan baju, kebanyakan kalau kita temui ini itu sedang sepi ya, pasaran sedang sepi. Nah, bagaimana kita menjadi inovatif yang entrepreneur? Bagaimana bisnis tetap jalan, harus berinovasi dengan teknologi, artinya kekinian dengan era yang sekarang itu bagaimana? Lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan ya. Orang tua merasa lebih bangga karena anaknya terbebas bila anaknya telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai PNS wannabe ya. Salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal berwirausaha. Saya yakin hampir semua ya, hampir semua orang tua, mungkin dari Andanya juga akhirnya terdoktrin, oh saya lulus bisa mungkin jadi karyawan, pegawai, kalau bisa jadi PNS ya. Nah, nggak ada yang salah dengan yang seperti itu ya, karena kalau mohon maaf saya bisa panasnya karena kalau jadi pegawai itu memang kita stabil ya, dapat gaji seperti itu tiap bulan ya.
Solusinya lembaga pendidik diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja ya, sehingga adalah mata kuliah kewirausahaan, entrepreneurship. Latar belakangnya itu agar mampu menatap masa depan yang lebih baik ya. Kalau jadi pegawai itu ya katanya gini-gini aja sih Mbak ya. Kehidupannya ya gini-gini. Nggak bisa yang langsung misalnya wah kayak wirausaha kalau begitu untung ya langsung bisa beli ini, jepret-jepret, beli banyak sekali ya. Tapi kalau pas rugi ya gulung tikar gulung semuanya ya karena semua juga sudah ada di depan mata saya ya bagaimana orang yang berwirausaha sukses tiba-tiba harus jatuh ya juga ada ya. Nah, ketika semuanya stabil maka seorang wirausaha ini akan stabil semuanya ya. Wirausaha diharapkan mampu mandiri membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang yang gajiannya. Semua orang pengennya seperti itu ya, Mbak. Mengubah pola pikir, mental, motivasi orang tua, dosen, agar kelak-kelak anak ini bisa menciptakan lapangan kerja daripada mencari pekerjaan. Nah, itu yang keren, Mbak. Kendala bagi seorang untuk memulai usaha adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, pasti. Karena kalau kita nggak bermental jiwa bisnis itu akan susah. Apalagi sudah nyaman ya jadi pegawai. Ketika mau mulai bisnis takut nggak laku lah, takut aduh nanti laris nggak ya, aduh nanti kalau udah modalnya segini nggak balik modal bagaimana. Nah itu karena mentalnya belum terbentuk. Tapi kalau dari awal udah biasa rugi bangkit lagi itu akan terbentuk mental bisnisnya. Merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, merasa bingung dari mana memulai usaha, nah galau ya, akhirnya galau, nggak jadi deh mau bisnis. Nah itu mentalnya memang mulai belum terbentuk. Prinsipnya bagaimana biar kita berwirausaha dengan cerdas? Pahami setiap tindakan yang akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah strategi jitu, jangan sekedar iseng atau coba-coba. Peluang sukses selalu ada, kerja keras lurus dan benar, cermat serta hemat ya. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan akhirnya menjadi pilihan. Nah, ini harus ada mengetahui teknik pemasaran, motivasi ya, mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. Nah, kalau misalnya kayak kemarin ya, saya ini mengajar kewirausahaan itu yang kedua, Mbak. Dulu saya pernah ngajar 2020 ya, dan ini ngajar lagi. Begitu ditetapkan sebagai pengampu ya, itu teman-teman saya mesti ada yang komen lah, Bu Kiki kok wirausaha opo ya? Dia usaha apa? Dia itu bukan berwirausaha. Dia mentalnya mental konsumtif ya. Kalau saya sukanya beli ya. Tapi bukan berarti saya nggak pernah jualan, Mbak. Saya pernah jualan ya waktu itu. Jadi kita itu awalnya iseng ya. Kalau saya memang awalnya iseng coba-coba karena saya suka jilbab ya. Saya suka jilbab, saya suka membeli jilbab yang ada brandnya, memang terus terang. Nah, awalnya dari situ. Akhirnya saya berusaha membeli dengan jumlah banyak, kemudian saya jual. Ya, kalau di sini kan namanya reseller. Ya, saya sempat berpikir untuk memproduksi sendiri, terus mengasih label kerudung sendiri. Itu saya sudah sampai berpikir ke arah situ. Tapi, ya, posisinya adalah karena saya seorang pegawai yang tadi di awal-awal harus fokus, harus ini, harus bla bla bla, sehingga saya tidak bisa seperti itu. Bahkan ketika saya jualan kerudung, alhamdulillah banyak sekali ya yang beli karena kalau kita pasang di WhatsApp ya story aja mesti beli dan kalau sudah tahu oh ini bagus maka mereka akan beli. Kenapa saya berhenti ya? Teman saya ada yang bilang kenapa berhenti ya nggak laku lagi bukan ya karena ketika saya membeli kerudung ya itu saya suka bahannya saya suka terutama bahan. Kalau saya bahan, jadi kita worth it untuk membeli sesuatu dengan harga yang mahal, tapi awet.
ya. Jadi ada pola pikir yang namanya rich mindset ya. Rich meskipun kita uangnya nggak rich ya, nggak kaya-kaya banget, uang kita nggak banyak, tapi berpikirlah secara rich mindset. Rich mindset itu apa? Membeli sesuatu dengan harga yang mahal tapi awet ya. Mau bertahun-tahun nggak rusak lah, udah nggak kekinian. Bukan begitu ya. Tapi itu bisa dipakai sampai dalam jangka waktu yang lama. Nah, saya dulu jualan kerudung itu bahannya bagus, Mbak. Ya, jadi dijual dengan harga mahal pun banyak yang beli. Tapi setelah adanya pandemi, produsernya itu mengganti bahannya menjadi kurang bagus, ya. Jadi brudul dan saya tidak suka. Kalau saya sudah tidak suka bahannya, maka saya akan berhenti menjual. Kenapa? Saya juga memikirkan kualitas ya. Ketika kita mau menjual sesuatu itu harus benar-benar dipastikan kualitasnya. Sama halnya dengan skincare ya, bukan sombong Mbak, bukan sombong sama sekali. Banyak yang menawari saya untuk menjual produk skincare. Bu, aku di Dolke ya. Dilihat dari perubahan misalnya ya, wajah saya yang dulu blutuk ya, sekarang alhamdulillah nggak blutuk ya. Dan lain-lain banyak ya yang minta dijualkan. Tapi saya juga nggak mau ya. Kenapa? Takut nanti nggak cocok, saya kena komplain lah, apa-apa gitu. Jadi kita sesuatu harus passionnya dulu. Passionnya di mana? Sukanya apa? Ya, Anda sukanya apa? Nah, tidak, kalau sudah seperti itu baru ada yang namanya motivasi, baru ada mengatur pos pengeluaran. Nah, ini besar pasak daripada yang saya yang nggak bisa juga ya. Ini untungnya berapa ya? Nah, wis untungnya saya berikan lagi kerudungnya. Ya wis bubar enggak ya. Mereka yang sukses itu harus punya visi misi, keterampilan, keberanian, dan keyakinan, integritas, dan komitmen. Tidak sekali-kali mencoba berbuat dusta atau bohong, ya. Jadi berbuat dusta atau bohong ini bahannya bagus, bilangnya, tapi ternyata enggak, jelek. Nah itu saya nggak mau. Kalau saya bilang ini kualitasnya memang bagus, ya, kemudian grade-nya memang beda, harga segini dengan segini, karena memang berbeda, ya. Begitu bahannya nggak bagus, saya nggak mau. Nah, 90% ya itu karena bisnis, bukan menjadi pegawai ya. Ini orang kaya di dunia ya. 90% orang kaya ya, kefakiran merupakan ancaman dan tantangan. Yakinkan bahwa bisnis itu perintah Tuhan. Iya ya, dari berdagang katanya suksesnya itu. Ini beberapa contoh ya. Kita tahu ada Mark ya, ada Kylie Jenner, kemudian ini yang lagi viral ya sekarang gara-gara ngebully Selena Gomez ya. Saya termasuk Selenator dari zaman dulu yang udah follow ya, yang belum follow silahkan di follow Selena karena dia dibully sama Kylie sama Hailey Bieber ya. Hailey Bieber yang istrinya Justin Bieber yang nggak bisa move on dari Selena ya. Kemudian ini yang punya Alibaba apa Amazon ya, saya lupa ya. Nah, ini semuanya pebisnis. Kemudian contoh dari Nabi Muhammad adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya, jujur dan berani dipercaya, bertanggung jawab, mempunyai kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan. Kalau saya lihat ya, orang yang berdagang ya, Mbak, ya, bisnisnya dagang tuh, dia ada yang hanya lulusan SD ya, SMP, tapi dia sidik, amanah, tabligh, fatonah, Bu, sekarang besar banget keuntungannya ya. Jadi lebih sangat kaya daripada orang yang lulus perguruan tinggi. Namanya rezeki ya, karena rezeki itu nggak akan tertukar ya, sudah tertakar. Dapat dipercaya, kemudian kemampuan dalam menghadapi berbagai karakter manusia, kemampuan dalam administrasi dan manajemen, dapat melihat resiko dalam penjualan, mengembangkan kreativitas dan mampu mengatur keuangan ya. Ini kemampuan memiliki berbagai karakter manusia itu apa ya. Kalau Anda memulai misalnya mau jualan, ada tipe manusia yang hanya bertanya saja, ya sabar ya. Ada mode yang hanya tanya-tanya akhirnya nggak beli, ya ada, tapi itu harus dihadapi karena karakter manusia itu berbeda-beda. Ada yang cuman beli ini ya, pesan ini ya, nggak tanya itu mastercard apa enggak kerudungnya. Terus itu kalau misalnya ada yang ini begini-begini, ada yang seperti itu ya. Makanya harus fast respon. Dan kalau Anda sudah jadi pegawai terus itu hanya sampingan, nggak bisa. Insting usaha atau bisnis ya, kemampuan membaca pasar ya.
Jadi kalau kemampuan negosiasi, kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan, kemampuan untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber, super ramah, sopan, menghargai dan menghormati sehingga tidak mengurangi nilai harga diri. Jadi kita itu kalau sudah brand itu memang ada value-nya sendiri ya. Kalau ada yang bilang gini loh Mbak ya, kita jualan nih ya, jualan misalnya saya dulu eh, waktu tahun belum pandemi saya bisa jualan kerudung yang sekarang ya. Sekarang itu rata-rata harganya 260-an ya. Waktu itu waktu itu masih sekarang malah 280 kalau nggak salah. Waktu itu masih paling mahal itu 215 pas waktu saya jual ya. Itu kan ada yang ngomong banyak ya, ada yang ngomong kok pakai kerudung mahal ya dan lain-lain ya, padahal yang lebih mahal itu kan banyak mbak di atas saya. Button yang saya jual ya, button scarf itu tambah mahal, tapi laku nggak laku ya, karena pangsa pasar kita berbeda ya. Jadi eh, kalau mau berbisnis pasar kita yang mana ya, apakah menengah ke atas, menengah ke bawah, atau yang di pertengahan ya. Jadi kalau kita pasang status yang akan komen, ya Allah larang temen ya, masa kerudung lebih besar, lebih mahal daripada bajunya misal. Itu berarti bukan pangsa pasar kita. Kalau pangsa pasar kita akan melihat, ya kerudung segitu biasa, ya biasa segitu. Malah sekarang toh yang lain yang harganya lebih mahal, waktu itu zamannya yang lebih mahal pun banyak yang beli karena pasarnya berbeda ya. Kapan ada negosiasi, kapan ada tawar-menawar ya. Kemudian kemampuan untuk sumber-sumber potensinya apa nih? Kalau misalnya oh mereka lebih tertarik dengan baju, oh mereka lebih tertarik dengan apa namanya? Kerudung, atau mereka tertarik dengan jam tangan dan yang lain-lain misalnya. Kalau anda sekarang di bidang kebidanan banyak sekali yang sekarang lebih tertarik ke pijat ya, pijat bayi, pijat hamil ya. Contohnya yang latih kemarin kita Isca itu yang latih pijat bayi itu buka klinik, namanya klinik apa ya? Itu sudah sampai 5 cabang di Indonesia ya. Itu pakai konsultan bisnis dan pangsa pasarnya adalah mem yang high class memang. Jadi yang datang ke situ hamil perawatan atau yang cuma mau dihipnoterapi ya, gitu Mbak. Jadi memang kita harus mengetahui pangsa pasar kita. Supel, ramah, sopan ya. Jadi ketika ada orang yang cuma tanya, sampai lama sekali tanya-tanya ternyata nggak beli, ya sabar. Bagaimana memulai usaha? Lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis, dapat menjadi mesin penggerak bisnis, lihat kebutuhan dan harapan konsumen, bangun tanggung jawab dan etika moral, inovasi produk pasar, dan modal bisnis komunikasi yang baik terhadap konsumen ya. Jadi ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu misalnya kita tidak menjual barang yang rusak ya. Kalau kita lihat brand-brand ternama kan kalau defect minor dijualnya lebih murah ya. Dan yang beli ada karena defectnya minor. Jadi walaupun nggak kelihatan, tetap itu masuknya defect ya. Jadi dijual lagi dengan harga yang murah. Itu namanya tanggung jawab. Atau misalnya kayak sekarang ya, buka PO Lebaran nih. PO baju dan yang lain-lain ternyata sudah mepet Lebaran belum jadi, itu juga ada tanggung jawab. Oh saya yakin banyak kerugian, banyak hujatan ya. Dulu saya pernah mengalami hal yang seperti itu, maksudnya saya sendiri pesan gitu, tapi ada tanggung jawab, didiskon, kemudian dikurangi harganya, itu bentuk tanggung jawab ya. Pelayanan secara personal pada konsumen, ukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis ya. Jadi jangan kita udah hutang banyak ternyata bisnisnya gagal, itu jangan sampai ya. Nah, sesuai dengan kemampuan gitu. Dapatkan nilai ekonomis. Kesadaran pentingnya ekonomi yang kuat ya. Jadi jangan jar-jor ya. Hidupnya sandang pangan papan dan kesehatan ya. Perbedaan orang kaya yang dari dulu dengan yang sekarang baru kaya itu akan berbeda, karena kalau orang kaya dari dulu tuh pakai apapun yang misalnya ya dia pakai yang bermerek semua dari atas sampai ke bawah ya, itu biasa ya. Artinya kadang dia tampil menggunakan jam tangan misalnya yang harganya
nggak bermerek, nggak mahal. Dia uangnya untuk yang lain. Nah itu jadi kesadaran pentingnya ekonomi yang cukup kuat ya. Kalau orang ekonomi kebanyakan begitu Mbak. Kalau misalnya dia bisa beli dengan harga yang murah, kenapa harus yang mahal gitu. Pengertian kewirausahaan. Nah, entrepreneurship ini adalah orang yang berjiwa dan mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Ya, kegiatan wirausaha dapat dilakukan oleh seorang diri atau berkelompok. Seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari memanfaatkan peluang yang dapat memberikan keuntungan. Kewirausahaan itu merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru ya, memiliki berbeda dengan yang lain ya, menciptakan sesuatu yang baru ya dari yang sudah ada yang sebelumnya. Kesimpulan, suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha, kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus ya. Jadi memang apalagi kemarin pandemi ya, itu semuanya penjualan online itu meningkat ya Mbak. Bahkan sampai sekarang akhirnya kita terbiasa dengan beli apa-apa online. Jarang akhirnya kita ke mall-mall toko ya untuk membeli sesuatu yang semuanya sudah bisa kita beli dengan online, datang sendiri barangnya ya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang banyak bagi masyarakat. Seorang usaha harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide. Setiap pikiran dan langkah wirausahawan adalah bisnis. Bentuk kegiatan wirausaha itu ada yang dikelola sendiri, dikelola oleh orang lain, join ya, patungan, dikelola sendiri artinya memiliki modal, uang, kemampuan langsung terjun ya. Kemudian dikelola orang lain, pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolanya diusahakan serahkan ke pihak lain, itu juga ada. Ya, jadi hanya menanam modal misalnya. Nah, bagaimana caranya ini dapat dijadikan jalan seorang atau sekelompok orang? Jenis usaha dilakukan dapat bersifat komersial atau sosial atau dua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola, menyetor modal, pengelolaan dalam bentuk saham berbagai bukti kepemilikan. Etika wirausaha, ya, mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Jadi kalau mau jualan, misalnya jualan produknya yang sama, jangan dijual murah biar laris. Ada standarnya, ya. Jadi jangan saya mau jual lebih murah dari dia, itu juga enggak. Ya, terus tidak menjelek-jelekan produk yang lain. Itu juga etika namanya, ya. Artinya para pengusaha itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Nah, secara umumnya bagaimana? Ya harus mengikuti norma, berpenampilan sopan, cara berpakaian yang layak dan pantas, kemudian cara berbicara santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan perilaku menyenangkan orang lainnya. Jadi wirausaha itu juga harus seperti ini, ya. Jadi yang ramah, gitu live TikTok, jualan itu juga harus ramah, ya. Kemudian ketemu dengan konsumennya harus ramah. Oke. Kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen, menghormati, dan mengejar prestasi. Ya, jadi kalau mindsetnya pengusaha itu harusnya begini. Ya, ada yang namanya tanggung jawab, tidak lari dari tanggung jawab itu penting. Disiplin, menepati janji. Tujuan dan manfaat etika ya. Manfaat etika itu harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Kalau kamu udah punya perusahaan ya. Tapi ketika kita berwirausaha itu harus menghormati persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Anda bisa baca ya, jujur, kemudian rajin, tepat waktu, tidak malas. Ini ono pura Mbak yang Anda miliki dari 5 ini. Murah senyum, ramah, pandai bergaul, fleksibel, suka menolong pelanggan, tanggung jawab, dan rasa memiliki perusahaan. Ya, ada nggak kira-kira dari 5 karakter ini yang sudah Anda miliki? Jujur ini misalnya. Rajin, tepat waktu, tidak malas, ya. Murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul, karena bisnis itu yang pertama harus banyak pergaulan memang, ya.
suka menolong kalau ada komplain-komplain ya, tanggung jawab serta rasa memiliki perusahaan. Ini ciri wirausaha yang berhasil memiliki visi misi, ya inisiatif, orientasi pada prestasi, dibaca nanti kalau ada yang paham ditanyakan. Saya yakin karena Anda sudah tingkat 3 sudah memahami betul ya, ketika kita mau jadi wirausaha ini ya, karakternya tidak jauh berbeda ya dari kita mendapati diri kita sebagai bidan ya. Ada yang namanya kerja keras, ya tanggung jawab, yaitu apapun kalau mau sukses harus memiliki karakter seperti ini. Nah, setinggi apapun pangkat yang kita miliki, ya gelar yang kita miliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil pun Anda usaha yang Anda miliki, Anda adalah bosnya, ya. Jadi meskipun misalnya kita di sini sebagai perusahaan jadi ketua apa, manajer lah apa pangkatnya, tapi kalau kita ini pegawai ya pegawai. Tapi sekecil apapun usaha Anda yang anda miliki, Anda tetap bosnya. Ini kata Bob Sadino ya, seorang pengusaha yang sukses, Mbak. Saya kalau lihat perumahan yang dibangun sama dia di Jakarta, karena dekat dengan rumah mertua saya yang di sana ya, itu benar-benar membangun konsep perumahan yang seperti di luar negeri ya. Di dalamnya sudah ada mallnya, ada sekolahan international schoolnya ya. Jadi di dalam perusahaan itu, perumahannya itu nggak usah kemana-mana Mbak ya. Dia juga membangun beberapa apartemen ya. Dan yang saya salut itu yang perumahannya itu ada banyak. Jadi ada yang Mediterranean, ada yang Australia, ya, ada yang sekitar ada 5. Jadi 5 karakteristik perumahan itu semuanya besar banget perumahan. Di depannya itu toko, ya, toko-toko yang persis sama seperti di luar negeri. Dalam rumahnya itu ada mall, ada international schoolnya. Itu yang buat salah satu yang dibuat oleh Pak Bob Sadino ini, dan yang lain mungkin ada lagi ya yang saya nggak tahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan di grup chat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.